Saat kabar kedatangan Megawati Hangestri ke Liga Voli Turki merebak, sebagian besar publik Turki mengangkat alis. Pemain dari Asia Tenggara, dari Indonesia pula, liga ini telah terbiasa dengan bintang-bintang dari Eropa, Amerika Latin, dan Balkan. Bahkan di antara para pelatih papan atas, nama Megawati belum terlalu dikenal. Termasuk oleh pelatih klub elit Vakifbank, yang saat itu hanya mencatat nama Megawati sekilas sebagai bagian dari pemain asing non-Eropa. Di ruang analisis strategi tim, mereka sempat tertawa kecil melihat cuplikan video Megawati dari Liga Asia. Namun tak ada yang menyangka bahwa tawa itu akan berubah menjadi rasa kagum. Debut Megawati di salah satu pertandingan melawan klub menengah di Liga Turki benar-benar mencengangkan. Dalam 3 set, ia mencetak lebih dari 20 poin, dengan akurasi spike yang nyaris sempurna. Tak hanya itu, ia juga tampil sebagai bloker aktif, menggagalkan beberapa serangan penting. Video highlight-nya pun mulai viral di media sosial Turki. Banyak penggemar yang penasaran, siapa sebenarnya pemain nomor punggung 17 itu. Para pelatih mulai meminta staf mereka untuk mengumpulkan data lebih lengkap. Termasuk pelatih Vakifbank yang untuk pertama kalinya duduk serius menonton penampilan Megawati di layar. Pelatih Vakifbank, seorang pria Italia yang dikenal keras dan perfeksionis, tak mudah kagum pada pemain. Namun saat ia menonton rekaman pertandingan Megawati melawan klub peringkat 4, ia menyadari bahwa lawan mereka selanjutnya bukan hanya tim kecil dengan 1 bintang. Megawati mencetak 26 poin di laga itu, dengan variasi serangan yang tidak lazim. Smash lurus, pukulan tipuan, hingga servis floating mematikan. Dia punya IQ permainan yang tinggi, kata sang pelatih kepada asistennya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa musim, ia mengakui bahwa seorang pemain Asia Tenggara membuatnya harus menyusun ulang strategi pertahanan. Menjelang laga melawan klub Megawati, seluruh perhatian staf pelatih Vakifbank tertuju pada sang opposite hitter. Mereka membedah pergerakan Megawati dalam 5 pertandingan terakhir. Beberapa pemain libero bahkan dilatih secara khusus untuk membaca tempo lompatan dan arah smash Megawati. Jangan anggap dia remeh. Dia bukan tipe pemain yang bisa ditebak hanya dari tinggi badan, ujar sang pelatih dalam briefing. Vakifbank menyiapkan 3 bloker berbeda untuk menutup ruang serangan Megawati. Semua langkah itu diambil hanya karena satu nama, Megawati. Saat pertandingan dimulai, atmosfer di stadion memanas. Para penggemar tidak sabar menyaksikan apakah Megawati mampu menghadapi salah satu klub terbesar di dunia. Set pertama berlangsung sengit. Vakifbank tampil solid dengan permainan cepat dan rapat. Namun Megawati tampil tanpa gentar. Ia menembus blok triple, mencetak S-serve, dan bahkan sempat membuat libero Vakifbank terpeleset saat mengejar bola hasil pukulannya. Komentator sampai berseru, ini bukan pemain Asia Tenggara biasa. Set berakhir dengan skor ketat, dan Megawati mencetak angka terbanyak di antara semua pemain. Di bangku cadangan, kamera menyorot ekspresi pelatih Vakifbank. Ia terlihat geleng-geleng kepala, tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Saat ditanya wartawan di sela jeda pertandingan, ia menjawab singkat, saya tak menyangka. Dia bermain seperti monster. Komentar itu langsung viral. Sosial media heboh, khususnya fans voli dari Indonesia. Megawati resmi menjadi sorotan di Turki. Meski akhirnya Vakifbank menang dalam 5 set, sang pelatih mengaku laga itu terasa seperti final. Kami harus menggunakan semua taktik hanya untuk meredam satu pemain. Usai pertandingan, dalam sesi konferensi pers, pelatih Vakifbank tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Di depan media internasional, ia berkata, saya sudah melatih banyak pemain hebat. Tapi jarang ada yang bisa membuat saya harus evaluasi ulang semua sistem pertahanan saya dalam seminggu. Megawati melakukannya. Jurnalis Turki dan Eropa terpana. Tak biasanya pelatih yang terkenal cuek ini memberi pujian seterbuka itu. Media pun ramai-ramai menulis headline serupa, pelatih Vakifbank akui kehebatan pemain Indonesia. Kabar pujian dari pelatih Vakifbank menyebar cepat. Federasi Voli Asia bahkan ikut memberi komentar, menyebut Megawati sebagai bukti bahwa Asia Tenggara memiliki potensi besar di kancah internasional. Pelatih timnas Indonesia mengaku bangga, bahkan beberapa akademi voli Eropa mulai menanyakan jalur pelatihan Megawati. Sementara itu, klub Megawati kebanjiran sponsor dan penonton. Tiket pertandingan mereka langsung habis terjual 2 pekan ke depan. Megawati mulai disebut sebagai bintang baru Liga Turki. Dalam sebuah wawancara eksklusif,
Megawati merespons pujian itu dengan rendah hati. Ia mengatakan, "Saya hanya fokus bermain sebaik mungkin untuk tim. Saya senang bisa berkembang di sini." Namun pelatih dan rekan-rekannya tahu bahwa di balik senyum tenang itu, Megawati punya mental baja. Latihan ekstra, studi video lawan tiap malam, dan semangat pantang menyerah membuatnya berbeda. Ia bukan hanya atlet, tapi inspirasi. Banyak gadis muda dari Asia kini menjadikan Megawati sebagai panutan, termasuk di negara-negara tempat voli belum terlalu populer. Sejak saat itu, tak ada lagi yang menganggap enteng pemain Asia Tenggara di Liga Turki. Kehadiran Megawati telah mengubah paradigma. Klub-klub mulai mengirim scout ke Asia. Beberapa tim bahkan mulai mempertimbangkan merekrut pemain dari Indonesia dan Filipina. Sementara itu, Megawati terus melaju, mencetak rekor demi rekor. Tapi satu hal yang tetap ia simpan, semangat belajar dan kerja keras. Bahkan pelatih Fakif Beng akhirnya berkata dalam wawancara terakhir, "Jika ada pemain yang pantas menjadi ikon baru voli internasional, saya tak ragu menyebut namanya, Megawati." Ketika musim Liga Voli Turki memasuki fase krusial, Megawati tidak hanya mempertahankan performanya, tetapi justru semakin menggila. Dalam beberapa laga penting melawan tim-tim unggulan, ia kerap menjadi penentu kemenangan. Statistik mencatat bahwa dalam 10 pertandingan terakhir, Megawati rata-rata mencetak 24 poin per laga, dengan tingkat efektivitas serangan mencapai lebih dari 50%, angka yang sangat jarang dicapai oleh pemain opposite luar Eropa. Pihak Liga mulai mempertimbangkan namanya dalam nominasi pemain terbaik asing Liga Turki, sebuah kehormatan besar yang sebelumnya didominasi pemain dari Amerika dan Serbia. Sementara itu, klub-klub pesaing mulai frustasi. Setiap kali mereka menyusun taktik pertahanan baru, Megawati selalu menemukan cara untuk menembusnya. Ia mulai dijuluki pemecah blok oleh komentator lokal. Bahkan di forum-forum penggemar voli Turki, mulai muncul diskusi soal apakah Megawati layak dibandingkan dengan legenda-legenda seperti Zhuting atau Tijana Boskovic. Meskipun nama Megawati baru muncul satu musim, pengaruhnya sudah menyaingi nama-nama yang lebih dulu mendunia. Pelatih Fakif Beng pun kembali memberikan komentar mengejutkan di salah satu acara TV olahraga, "Saya pernah menghadapi banyak pemain hebat, tapi hanya sedikit yang bisa saya sebut visioner di lapangan. Megawati membaca permainan lebih cepat dari banyak setter, dan itu jarang terjadi pada opposite hitter." Komentar itu memantik perdebatan luas dan semakin memperkuat narasi bahwa Megawati bukan hanya bintang instan, melainkan fenomena. Di balik panggung, banyak pelatih voli di Eropa kini menghubungi klub-klub dan federasi di Asia Tenggara. Mereka ingin tahu bagaimana cara membentuk pemain seperti Megawati, bagaimana pola latihannya, apa filosofi latar belakangnya, dan bagaimana mentalitasnya. Di tempat, Lembaga Voli Indonesia kebanjiran undangan seminar dan kerjasama. Megawati, tanpa disadari, telah menjadi duta tak resmi olahraga Indonesia di mata dunia. Namun di tengah sorotan, Megawati tetap bersahaja. Ia menolak berbagai tawaran endorsement pribadi dan lebih memilih fokus pada latihan. "Saya di sini untuk bermain, bukan jadi selebriti," katanya singkat saat diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi nasional Turki. Dalam hati, ia tahu, perjuangannya belum selesai. Ia ingin membawa nama Indonesia lebih tinggi lagi. Dan ia tahu, jalannya baru saja dimulai. Tak butuh waktu lama setelah penampilan konsistennya di Liga Turki, Megawati mulai menerima tawaran dari klub-klub elit Eropa. Agen-agen dari Italia, Polandia, bahkan Rusia mulai menghubungi manajemen klubnya. Salah satu tawaran paling mencengangkan datang dari klub Italia ternama yang pernah juara Liga Champions Volley. Mereka bersedia membayar gaji 3 kali lipat dari kontrak Megawati saat ini, lengkap dengan apartemen mewah, tim medis pribadi, dan bonus performa per pertandingan. Meski demikian, Megawati belum memberi keputusan. Ia tetap menghormati kontraknya dan tak ingin terburu-buru. "Saya bukan hanya membawa nama pribadi, tapi juga negara saya," ucapnya kepada media Turki. Kabar ini sontak menjadi sorotan besar di Indonesia. Media nasional menurunkan laporan harian soal perkembangan karir Megawati. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga bahkan mulai menjajaki kerjasama dengan Federasi Turki untuk mendirikan pusat pelatihan bersama. Banyak gadis remaja Indonesia yang kini mendaftar ke sekolah voli, berharap bisa mengikuti jejak sang inspirasi. Tak sedikit pula yang mulai menulis nama Megawati Hangestri di punggung kaos latihan mereka. Pelatih Fakif Beng sendiri,
yang sebelumnya mengkritik keras pemain-pemain non-Eropa, kini justru menjadi salah satu pendukung utama Megawati untuk masuk ke panggung Eropa. Kalau saya punya dana dan ruang dalam tim, saya akan kontrak dia sekarang juga, katanya dalam sesi wawancara dengan kanal olahraga Italia. Dia bukan hanya atlet, dia ikon era baru voli global. Ucapannya memantik tanggapan dari berbagai pelatih lain di Eropa, beberapa bahkan terang-terangan menyebut Megawati sebagai talenta terbaik Asia dalam 2 dekade terakhir. Namun di balik sorotan dan gemerlap tawaran, Megawati tetap memegang nilai-nilai sederhana. Ia masih menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, berbicara dengan orang tuanya melalui video call, dan bahkan membalas DM motivasi dari para penggemarnya yang masih duduk di bangku sekolah. Ketika ditanya apa rahasia keberhasilannya, ia menjawab, disiplin dan tidak cepat puas. Saya ingin terus belajar, dan selama saya bisa menginspirasi anak-anak di kampung saya untuk bermimpi lebih besar, itu sudah cukup bagi saya. Kejayaan Megawati tak hanya memajukan karir individunya, tapi juga menciptakan perubahan struktural. Klub-klub Indonesia mulai melakukan pembenahan serius dalam sistem pelatihan. Pelatih asing didatangkan, teknologi video analitik mulai digunakan di level junior, dan jalur beasiswa bagi atlet berbakat dibuka lebih luas. Semua dimulai dari satu nama, Megawati. Ia telah menjadi simbol harapan dan perubahan. Akhir musim pun tiba, dan dunia voli menunggu satu keputusan penting, kemana Megawati akan melangkah selanjutnya. Setelah serangkaian diskusi internal, pertimbangan pribadi, dan masukan dari orang-orang terdekatnya, Megawati akhirnya mengumumkan keputusannya melalui siaran langsung sederhana dari akun media sosialnya. Dengan latar belakang bendera Indonesia dan bendera klub barunya berdampingan, ia berkata tenang, saya memutuskan untuk bergabung dengan klub IMOCO Voli Conegliano di Italia musim depan. Ini bukan akhir, ini adalah langkah berikutnya. Dalam hitungan jam, nama Megawati menjadi trending di berbagai platform. Di Indonesia, banyak yang menyambut dengan rasa bangga, meski beberapa klub Turki terang-terangan menyatakan kekecewaan karena kehilangan bintang yang telah mengangkat pamor liga mereka. Kedatangan Megawati ke Italia pun menjadi peristiwa tersendiri. Bandara Marco Polo di Venesia dipenuhi jurnalis, fans, dan bahkan pelatih junior yang ingin melihat langsung kedatangan pemain yang disebut senjata rahasia Asia. Saat mengenakan jersey barunya untuk pertama kali, pelatih kepala IMOCO langsung berujar, ini seperti mendatangkan Zlatan Ibrahimovic untuk voli. Klubnya bahkan membuat paket promosi khusus bernama Megawati Effect untuk menarik sponsor dan penonton Asia. Di lapangan, adaptasi Megawati berlangsung cepat. Ia hanya butuh 3 pertandingan untuk mencetak lebih dari 70 poin, bahkan langsung menjadi top scorer sementara. Yang membuat para pengamat takjub adalah kemampuannya beradaptasi dengan gaya voli Italia yang lebih teknikal dan cepat. Ia tidak hanya menyesuaikan, tapi mendominasi. Dampaknya terasa kemana-mana. Siaran pertandingan IMOCO kini ditonton jutaan orang di Asia Tenggara. Saluran TV nasional Indonesia bahkan membeli hak siar eksklusif pertandingan yang melibatkan Megawati. Klub-klub Eropa mulai membuka trial khusus untuk pemain Asia. Salah satu klub di Prancis bahkan menandatangani libero muda asal Thailand setelah melihat potensi pasar Asia pasca invasi Megawati. Tapi di tengah semua gemerlap itu, Megawati tetap menjaga satu hal, komitmen untuk membela timnas Indonesia. Ketika Asian Games mendekat, ia langsung kembali ke tanah air, bergabung dalam latihan tim nasional tanpa menuntut fasilitas khusus. Ia tidur sekamar dengan pemain muda, berbagi ilmu, dan tak segan memberikan motivasi pribadi. Saya tak akan pernah lupa dari mana saya berasal, katanya. Saya di sini bukan untuk jadi legenda, tapi untuk membuka jalan agar setelah saya, banyak Megawati lain yang lahir. Dan dari jalan itulah, sejarah baru terus ditulis. Musim pertamanya di Italia berjalan gemilang. Megawati bukan hanya menjadi andalan tim IMOCO Voli Conegliano, tapi juga pencetak poin terbanyak dalam Liga Champions Voli Eropa. Dengan kekuatan smash yang hampir tak terbendung dan kemampuan membaca pertahanan lawan yang luar biasa, ia membantu IMOCO menembus babak demi babak, hingga mencapai final Liga Champions melawan Vakifbank, klub elit tempat sang pelatih yang dulu meremehkannya kini menaruh respek sepenuh hati. Pertemuan ini syarat emosi. Di satu sisi, Megawati kini berdiri sebagai bintang utama Eropa, sementara di sisi lain, Vakifbank ingin membuktikan bahwa dominasi mereka belum usai. Final pun digelar di Ankara, Turki, disiarkan langsung ke lebih dari 50 negara.
Jutaan pasang mata menyaksikan, termasuk masyarakat Indonesia yang menggelar nobar di berbagai kota. Bahkan Presiden Indonesia mengirim ucapan dukungan melalui media sosial. Set pertama berlangsung ketat. Fakif Bank menurunkan 2 middle blocker untuk meredam Megawati. Tapi Megawati tampil sabar. Ia menunggu celah, tak terburu-buru, dan ketika momen itu datang, satu lompatan, satu ayunan, bola meluncur deras, memantul dari lantai dengan bunyi keras. Penonton berdiri. Komentator berseru, "This is the rise of a legend." Set itu dimenangkan Imoko. Set kedua dan ketiga berakhir imbang, membuat skor menjadi 2-1. Di set keempat, Fakif Bank bangkit, membuat skor imbang 2-2. Final pun berlanjut ke set kelima yang dramatis. Pada set penentu ini, Megawati tampil sebagai jantung tim. Poin demi poin dia cetak dari berbagai sudut. Bahkan saat double block Fakif Bank menutup arah, Megawati melakukan pukulan tipuan yang mengubah ritme, membuat libero lawan mati langkah. Skor 14-14, dan Megawati bersiap melakukan servis. Napas ditahan. Ia melompat, bola melayang tajam, masuk zona kosong, skor 15-14. Pada momen match point, Imoko berhasil menahan serangan lawan. Setter mengangkat bola terakhir untuk Megawati. Semua tahu kemana arah bola, tapi tak seorang pun bisa menghentikannya. Dengan lompatan tinggi dan smash keras lurus ke sudut kanan, bola menancap. Imoko juara, Megawati MVP. Tiba-tiba stadion sunyi sejenak, lalu meledak dalam sorak-sorai. Megawati berlutut, menangis. Di layar besar terpampang tulisan, Megawati HANGESTRI, MVP of Europe. Usai pertandingan, pelatih Fakif Bank menghampirinya. Mereka berpelukan. "Dulu saya hanya tahu nama kamu dari laporan. Sekarang, saya tahu kamu legenda," ujarnya lirih. Megawati hanya tersenyum, "Ini bukan tentang saya. Ini tentang Indonesia." Di Indonesia, sekolah-sekolah voli baru mulai bermunculan. Atlet muda dari pelosok desa percaya bahwa mereka juga bisa menembus panggung dunia. Megawati telah membuka pintu, bukan hanya untuk prestasi, tapi juga untuk harapan. Usai mengangkat trofi Liga Champions dan dinobatkan sebagai MVP Eropa, Megawati hanya mengambil waktu istirahat 2 hari sebelum kembali ke Jakarta. Banyak yang menyarankan ia rehat sejenak, namun jawabannya sederhana, Indonesia menunggu. Ia langsung bergabung ke Pemusatan Latihan Nasional untuk persiapan Asian Games, sebuah ajang yang belum pernah memberi medali emas untuk voli putri Indonesia. Kali ini, tim nasional datang dengan wajah berbeda. Ada aura percaya diri, ada keyakinan, karena mereka punya Megawati. Selama pelatnas, Megawati tidak menempatkan diri sebagai bintang. Ia tetap ikut bersih-bersih lapangan, bantu menyusun net, dan bahkan menjadi pengingat disiplin waktu bagi rekan-rekannya. Tapi di lapangan, ia menjadi motor utama. Ia melatih sendiri para opesit muda, memberi analisis teknik, dan membuat pelatih terkagum karena dedikasinya tak berubah meski sudah jadi ikon dunia. Asian Games pun dimulai di Hangzhou, Tiongkok. Indonesia tergabung di grup berat bersama Jepang dan Kazakhstan. Pertandingan perdana melawan Kazakhstan menjadi ujian pertama. Meski sempat tertinggal, Megawati memimpin kebangkitan luar biasa, mencetak 11 poin beruntun di set ketiga dan membawa kemenangan penting. Di laga melawan Jepang, Megawati menunjukkan kualitas internasionalnya. Meskipun Jepang menurunkan skuad utama, mereka kesulitan menghadapi variasi serangan Megawati, dari back attack hingga pukulan silang. Indonesia lolos ke semifinal, pertama kalinya dalam sejarah voli putri. Di semifinal, Indonesia menghadapi Thailand, tim yang selama ini menjadi raja Asia Tenggara. Pertandingan berlangsung 5 set. Supporter Indonesia di tribun terus menyanyikan lagu-lagu nasional. Pada set terakhir, Megawati mencetak blok poin krusial di detik akhir. Peluit panjang berbunyi, dan Indonesia melaju ke final. Media menyebutnya sebagai keajaiban voli Asia. Final mempertemukan Indonesia melawan Tiongkok, tuan rumah dan juara bertahan. Semua tahu, ini adalah gunung tertinggi. Tapi Megawati sudah siap. Ia memimpin dengan ketenangan luar biasa. Ia tidak terintimidasi. Ia malah membuat lawan frustasi. Dalam pertandingan yang mencetak rating siaran tertinggi dalam sejarah voli putri Asia, Megawati mencetak 38 poin pribadi, rekor tertinggi dalam sejarah Asian Games. Ketika bola terakhir menyentuh lantai lawan, skor 16-14 di set kelima,
wasit meniup peluit, Indonesia juara. Megawati rebah di lantai, menangis dalam pelukan bendera merah putih. Stadion sunyi sejenak, lalu dunia bersorak. Upacara medali penuh haru. Lagu Indonesia Raya menggema di negeri asing. Kamera menyorot wajah Megawati, berlinang air mata. Ia menerima medali emas, lalu menunjuk ke arah bendera dan berbisik. Lebih besar dari, ini untuk tanah airku. Di kampung halamannya di Jawa Timur, warga menggelar tumpengan besar. Di seluruh Indonesia, anak-anak muda membentuk klub voli bernama Megastar, Hangestri Academy, dan Tim 17. Ia telah menjadi simbol harapan, keberanian, dan bukti bahwa mimpi bisa dijangkau. Setelah membawa Indonesia meraih medali emas Asian Games untuk pertama kalinya, Megawati tidak hanya menjadi pahlawan nasional, tapi juga fenomena global. Federasi Voli Dunia (FIVB) secara resmi mengundangnya menjadi Duta Voli Dunia, gelar prestisius yang sebelumnya hanya disematkan pada nama-nama besar seperti Giba dari Brasil atau Kim Yeon Kong dari Korea Selatan. Undangan itu tak hanya sebagai simbol, tapi juga permintaan khusus agar Megawati mengisi sesi motivasi dan workshop internasional di Swiss dan Jepang. FIVB dalam pernyataannya menulis, lebih besar dari, Megawati bukan hanya MVP dalam statistik. Ia MVP dalam mentalitas, etika, dan semangat lintas batas. Dunia voli butuh ikon seperti dia. Megawati pun hadir di Geneva, berdiri di podium kehormatan konferensi tahunan FIVB, dan memberikan pidato penuh haru. Dengan suara tenang, ia berkata, lebih besar dari, saya berasal dari desa kecil, anak petani, yang dulu hanya bisa main voli di lapangan tanah. Tapi hari ini, saya berdiri di depan dunia. Karena saya percaya, kerja keras dan iman tak pernah sia-sia. Seluruh hadirin berdiri, memberi standing ovation paling lama dalam sejarah forum FIVB. Tak berhenti di situ, kejutan lain datang. Komite Olimpiade Internasional IOC mengundang Megawati sebagai bintang tamu kehormatan untuk Olimpiade Paris, sekaligus menawarkan Indonesia satu wildcard tim voli putri, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Megawati sempat diam beberapa saat ketika mendengar kabar itu. Dengan suara pelan ia menjawab, saya siap. Bukan untuk menang, tapi untuk mengangkat nama Indonesia setinggi mungkin. Kabar ini membuat sejarah. Indonesia akhirnya mengirim tim voli putri ke Olimpiade, untuk pertama kalinya. Megawati menjadi kapten tim, dan mengenakan nomor punggung 17 sebagai penghormatan pada hari kemerdekaan negaranya. Di Paris, penonton dunia menyaksikan bagaimana seorang atlet dari Asia Tenggara menantang raksasa-raksasa dunia. Meski Indonesia tidak keluar sebagai juara, mereka mengalahkan Korea Selatan dan bertarung ketat melawan Brasil, yang membuat dunia berdecak kagum. Megawati kembali dari Olimpiade bukan hanya sebagai atlet, tapi sebagai simbol global harapan dan semangat dari negara berkembang. Di berbagai mural jalanan Jakarta, wajahnya digambar berdampingan dengan kata-kata, dari kampung ke dunia. Dari tanah ke langit, sebagai penutup musim luar biasanya, Netflix dan Amazon Prime berebut hak untuk membuat film biografi Megawati. Ia menolak dengan rendah hati. Biarkan saya bermain dulu, kisah saya belum selesai. Tapi dunia tahu, sejarah telah ditulis. Dan namanya terukir dengan tinta keberanian, kerja keras, dan cinta tanah air. Usai Olimpiade Paris, Megawati berada di puncak segalanya. Kontrak dari klub-klub raksasa Jepang, Italia, dan Turki menumpuk di mejanya. Namun ia membuat keputusan mengejutkan, menolak semua tawaran profesional dan memutuskan pulang ke Indonesia. Dunia bertanya-tanya, media asing menyebutnya, The Homecoming Queen. Tapi bagi Megawati, itu adalah panggilan hati. Saya tidak ingin jadi legenda sendirian, ujarnya dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta. Saya ingin mencetak 100 Megawati lain. Di kota, di desa, di kampung-kampung kecil yang dulu juga tidak dipercaya seperti saya. Ia pun mendirikan Akademi Voli Megawati Hangestri Nasional, sebuah pusat pelatihan yang bukan hanya fokus pada teknik, tapi juga karakter, mental juang, dan nilai-nilai cinta tanah air. Tak disangka, lebih dari 15.000 anak-anak dari seluruh penjuru negeri mendaftar. Ia membuat sistem beasiswa penuh untuk atlet kurang mampu. Bahkan gajinya sebagai brand ambassador di luar negeri sepenuhnya digunakan untuk membangun asrama gratis dan lapangan indoor. Tak lama setelah itu, Megawati menerima undangan menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia, lalu akhirnya dipercaya sebagai pelatih kepala untuk Timnas Putri U20.
Di bawah arahannya, tim junior Indonesia berhasil menembus final kejuaraan Asia Tenggara dan mulai disegani di tingkat Asia. Media menyebutnya Coach Mega, namun anak-anak didik memanggilnya dengan sederhana, Mbak Wati. Sementara itu, film biografi Megawati akhirnya diproduksi, bukan oleh perusahaan asing, melainkan oleh sineas muda Indonesia yang ia pilih sendiri. Film itu berjudul Smash ke Langit, dan mengisahkan perjuangannya dari lapangan tanah di Jawa Timur hingga podium Olimpiade. Film itu meraih penghargaan internasional, bahkan digunakan di sekolah-sekolah Indonesia sebagai materi inspiratif nasionalisme dan sportivitas. Meski tawaran tampil di luar negeri terus berdatangan, dari pidato TED Talk, undangan jadi duta UNESCO, hingga panel motivasi di markas FIFA, Megawati hanya sesekali hadir. "Saya tak mau jadi simbol, saya mau jadi pelaku perubahan," katanya. Ia lebih memilih menyambut siswa-siswi baru di akademinya, memberi motivasi langsung di depan net, dan duduk beralas tikar sambil makan bareng anak-anak asuhnya. Megawati tak pernah meminta panggung, tapi panggung selalu datang padanya. Ia tak pernah cari gelar, tapi dunia menyebutnya pahlawan olahraga dan pendidikan Asia Tenggara. Waktu berjalan, 2 dekade berlalu sejak Megawati pertama kali menginjakkan kaki di Liga Turki. Dunia telah berubah, begitu pula olahraga. Namun satu hal tak pernah berubah, nama Megawati tetap disebut dengan hormat, bahkan di kalangan generasi yang tak sempat menyaksikan smash legendarisnya. Ia kini lebih dikenal sebagai ibu voli Indonesia, pembina, pelatih, dan pendidik yang mencetak generasi juara. Di usia senja, Megawati memilih tinggal di sebuah desa sederhana di lereng gunung, tak jauh dari tempat ia dibesarkan. Di sana ia membangun lapangan voli terbuka, tanpa pagar tinggi, agar anak-anak bisa bermain kapanpun mereka mau. Ia selalu hadir tiap sore, duduk di bangku kayu, menyapa satu persatu anak kecil yang datang membawa bola. Salah satu muridnya, anak yatim dari Aceh, berhasil menembus timnas dan meraih medali emas Olimpiade 2044. Dalam wawancara langsung, bocah itu hanya berkata, "Saya bisa begini karena Mbak Wati." Saat Megawati wafat dalam tidur di usia 67 tahun, Indonesia berduka. Pemakaman nasional digelar di Gelora Bung Karno. Ribuan orang hadir mengenakan jersey merah putih dengan angka 17 di punggung mereka. Dunia memberi penghormatan terakhir, IOC, FIVB, dan klub-klub dunia menurunkan bendera setengah tiang. Bahkan markas besar FIVB di Swiss resmi memberi nama aula pelatihan baru mereka, The Megawati Hall of Global Racing. Tapi bagi rakyat Indonesia, warisannya tak terletak pada medali, piala, atau Hall of Fame. Warisannya hidup dalam setiap anak kecil yang percaya bahwa asal dari desa bukanlah batas, dalam setiap pelatih muda yang membangun lapangan tanpa menunggu sponsor, dan dalam setiap smash yang dipukul dengan keberanian, bukan hanya kekuatan. Megawati telah kembali ke tanah, tapi namanya, dan semangatnya, akan terus menyala. Selamanya.